Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di materi Bahasa Indonesia. Untuk kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai frasa. Ini masih masuk di teks ceramah. Jadi frasa ini salah satu materi yang terdapat dalam teks ceramah. Oke. Ketika kalian di SMP atau ketika kelas 10 pernah mendengar istilah frasa? Kira-kira frasa itu apa? Frasa dengan kata ataukah sama ataukah berbeda? Kita lihat ya pengertian frasa di sini untuk lebih jelasnya, apakah frasa itu sama atau berbeda dengan kata. Di sini dijelaskan bahwa frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang kedudukannya tidak melampaui batas fungsi, atau bisa juga diartikan sebagai kelompok kata yang terdiri atas dua kata atau lebih yang kedudukannya tidak melampaui batas fungsi. Nah, di sini dijelaskan bahwa satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih, atau bisa juga diartikan sebagai kelompok kata yang terdiri atas dua kata atau lebih. Yang namanya kelompok kata pasti minimal terdiri atas dua kata. Kemudian kedudukannya tidak melampaui batas fungsi. Nah, di sini kedudukannya tidak melampaui batas fungsi. Ada yang tahu apa maksudnya di sini? Kedudukannya tidak melampaui batas fungsi? Ya, jadi yang namanya frasa mau berapapun jumlah katanya, jika dia hanya menduduki satu unsur dalam sebuah kalimat, itulah yang dinamakan frasa. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, di sini Ibu sudah sajikan satu contoh kalimat, Ibu menggoreng ikan. Ya, ada satu kalimat, Ibu menggoreng ikan. Nah, kalimat ini terdiri atas struktur subjek, predikat, dan objek. Kemudian masing-masing dari struktur ini hanya menduduki satu kata. Subjeknya satu kata, kemudian predikatnya satu kata, dan objeknya juga satu kata. Nah, berarti kalimat ini belum terdapat adanya frasa, ya, karena semua strukturnya hanya menduduki satu kata. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengubah kalimat yang hanya terdiri atas kata dalam strukturnya yang hanya terdiri atas satu kata, kita akan mencoba untuk mengubahnya menjadi frasa. Nah, di sini contoh yang pertama, Ibu saya menggoreng ikan. Subjeknya terdiri atas dua kata. Ini sudah berubah. Nah, subjeknya terdiri atas dua kata. Sedangkan predikatnya masih tetap terdiri atas satu kata, ya, predikatnya satu kata, objek juga satu kata. Kemudian contoh yang kedua, yang diperluas itu adalah predikatnya. Yang predikatnya tadinya hanya terdiri atas kata menggoreng saja, nah sekarang menjadi sedang menggoreng. Nah, ini adalah frasanya, sedang menggoreng frasanya. Untuk ibu dan objeknya tetap terdiri atas satu kata. Kemudian contoh yang ketiga, predikatnya. Nah, predikatnya yang dibuat frasa. Yang tadinya hanya ikan, kemudian ikan ini kita tambahkan dengan kata lele. Menjadi ikan lele. Nah, ini berarti objeknya ini sebagai frasanya.
Boleh tidak misalnya dalam satu kalimat itu semua strukturnya terdiri atas frasa? Boleh, contohnya di kalimat yang keempat. Nah, kalimat yang keempat ini semua strukturnya menduduki atau semua strukturnya terdiri atas frasa. Subjeknya 2 kata, kemudian predikatnya 2 kata, dan objeknya pun 2 kata. Nah, ini kalimat yang terakhir ini semuanya terdiri atas frasa. Jadi yang namanya frasa itu adalah tadi tidak melampaui batas fungsi, artinya ini berapapun jumlah katanya. Tadi kan yang namanya frasa itu kelompok kata ya, kelompok kata yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang kedudukannya tidak melampaui batas fungsi. Nah, artinya tidak melampaui batas fungsi di sini adalah berapapun jumlah katanya, kalau dia hanya menduduki satu fungsi saja atau satu struktur, nah itulah yang dinamakan frasa. Di sini struktur subjek 2 kata. 2 kata tapi dia menduduki struktur subjek. Kemudian sedang menggoreng ini 2 kata tapi dia hanya menduduki struktur predikat. Begitu juga dengan yang objek. Jadi berapapun jumlah katanya, kalau dia hanya menduduki satu struktur, nah itulah yang dinamakan frasa. Contoh yang lain misalnya, di sini Ibu akan mengubah ibu saya. Ibu saya kan hanya 2 kata ya. Nah, ini akan Ibu ubah menjadi 5 kata. Wanita yang berbaju merah itu sedang menggoreng ikan. Nah, wanita yang berbaju merah itu terdiri atas 5 kata. Ya. Ini terdiri atas 5 kata, namun kedudukannya tetap satu, yaitu sebagai subjek, ya, sebagai subjek. Sehingga yang 5 kata tadi inilah yang dinamakan frasa, kelompok kata. Kelompok kata yang hanya menduduki satu struktur. Itulah yang dinamakan frasa. Jadi berapapun jumlah katanya, kalau dia hanya menduduki satu struktur saja dalam kalimat, itulah yang dinamakan frasa. Dari contoh yang Ibu sampaikan ini, apakah sudah paham apa yang dinamakan dengan frasa? Paham ya? Bisa membedakan ya antara frasa dengan kata. Kalau kata ya hanya satu, kalau frasa berarti kumpulan dari kata atau kelompok kata. Baik, kita lanjut ke jenis frasa. Jadi untuk jenis frasa ini tidak jauh beda dengan jenis kata ya. Tidak jauh beda dengan jenis kata. Kalau kalian tahu jenis kata berarti yaitulah jenis frasa, hanya kata diganti dengan frasa. Nah, di sini yang pertama ada frasa nomina. Ada frasa nomina. Nah, frasa nomina ini bukan atau tidak berkaitan yang berhubungan dengan angka. Jadi tidak berkaitan dengan angka, tidak berhubungan dengan jumlah ya, tapi nomina di sini adalah benda. Jadi kata benda, frasa yang berupa kata benda. Kemudian yang kedua ini adalah frasa verba. Berarti frasa yang berupa kata kerja. Kemudian yang ketiga di sini adalah frasa adjektiva. Berarti frasa yang terdiri atas kata sifat ya, kata sifat. Kemudian yang selanjutnya, untuk selanjutnya adalah frasa adverbia. Nah, ini frasa adverbia. Frasa yang terdiri atas kata keterangan. Adverbia itu adalah kata keterangan. Kemudian, nah ini yang terakhir baru yang berkaitan dengan angka atau berkaitan dengan bilangan, yaitu frasa numeral atau frasa numeralia. Nah, kemudian kita menuju ke unsur frasa. Nah, tidak jauh beda dengan kalimat, frasa pun mempunyai unsur ya, frasa juga mempunyai unsur. Kalau kalimat itu unsurnya ada
subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sedangkan untuk frasa ini ada inti dan ada pewatas. Ya, ada inti dan ada pewatas. Kalau dulu istilah waktu ibu sekolah ya, namanya itu adalah diterangkan menerangkan. Jadi inti itu adalah diterangkan, nah pewatasnya itu adalah menerangkan intinya ya. Jadi kalau zaman dulu diterangkan menerangkan, intinya diterangkan, menerangkan itu adalah pewatasnya. Nah, jadi inti di sini itu adalah kata yang merupakan asli dari kalimat inti. Jadi untuk kata inti ini tidak bisa diubah-ubah. Namun berbeda dengan yang pewatas. Kalau pewatas ini tadi menerangkan inti, sehingga untuk pewatas itu boleh berubah-ubah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contoh di masing-masing jenis frasa ya. Nah, kebetulan yang pertama di sini adalah frasa nomina, yaitu frasa yang intinya berupa kata benda seperti yang Ibu sampaikan tadi. Frasa yang intinya berupa kata benda. Nah, contohnya di sini ada kalimat kemarin adik membeli bubur ayam. Nah, frasa dalam kalimat ini adalah bubur ayam. Ini adalah frasanya. Bubur ayam itu adalah frasanya. Kemudian yang menduduki unsur inti itu adalah kata bubur. Yang menduduki unsur inti ini adalah kata bubur ya, kata bubur. Sebentar, kata bubur. Nah, ini adalah intinya. Kemudian pewatasnya itu adalah kata ayam. Ini adalah pewatasnya. Jadi yang diterangkan itu bubur, ayam itu menerangkan bubur. Diterangkan menerangkan. Begitu ya. Kalau untuk dulu, kalau sekarang inti pewatas. Nah, kemudian bubur ayam ini itu kan frasa. Kemudian intinya itu bubur, pewatasnya adalah ayam. Mengapa ayam ini sebagai pewatas? Karena bisa dikatakan tadi yang Ibu sampaikan bahwa pewatas itu boleh berubah-ubah. Jadi kata ayam ini bisa diganti. Contohnya jenis bubur yang lain itu bisa bubur kacang hijau atau bubur sumsum ya. Jadi pewatas itu boleh berganti-ganti, boleh berubah-ubah. Nah, kemudian di sini intinya adalah kata bubur. Nah, bubur ini jenisnya adalah kata benda. Sehingga contoh frasa di ini, contoh frasa bubur ayam ini masuk ke jenis frasa nomina karena intinya berupa kata benda. Paham ya? Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua atau jenis yang kedua, yaitu frasa verba. Frasa yang intinya berupa kata kerja. Nah, di sini contoh kalimatnya adalah Syafa sedang belajar di kamar. Frasanya itu adalah sedang belajar. Nah, ini adalah frasanya. Frasanya itu adalah sedang belajar. Nah, intinya itu adalah kata belajar. Untuk inti itu kata belajar. Nah, ini intinya. Sedangkan untuk pewatasnya itu adalah kata sedang. Nah, ini adalah pewatasnya, yaitu kata sedang. Kata sedang ini bisa kita ganti, misalnya menggunakan kata akan, menggunakan kata harus, menggunakan kata sudah, dan sebagainya. Ya, namun untuk belajar tidak bisa diubah karena dia berkedudukan sebagai inti. Nah, karena tadi intinya adalah kata belajar, sehingga frasanya masuk ke dalam jenis frasa
verba, karena kata belajar ini jenisnya masuk ke jenis kata kerja ya. Jadi contoh sedang belajar ini adalah masuk ke jenis frasa verba. Kemudian kita lanjutkan ke frasa adjektiva. Untuk yang ketiga, frasa adjektiva, frasa yang intinya berupa kata sifat. Jangan terbalik dengan yang adverbia. Jadi yang adjektiva ini yang intinya berupa kata sifat. Nah, contoh kalimatnya di sini, Lutfi sangat ramah. Nah, ini frasanya adalah sangat ramah. Frasanya sangat ramah. Nah, yang berkedudukan sebagai inti itu adalah kata ramah. Nah, kata ramah ini adalah intinya. Nah, kemudian pewatasnya itu adalah kata sangat. Nah, ini bisa berubah untuk pewatasnya. Kata sangat ya, bisa diganti dengan misalnya Lutfi ramah sekali. Jadi pewatas itu tidak harus sebelum inti, boleh pewatas itu letaknya setelah inti. Contohnya tadi misalnya akan ibu ganti dengan kata sekali. Lutfi ramah sekali, artinya inti dulu baru pewatas. Itu juga boleh seperti itu susunannya. Jadi boleh susunan pewatas itu setelah inti, atau boleh sebelum inti, seperti contoh yang di sini. Nah, karena kata ramah ini masuk ke dalam jenis kata sifat, sehingga frasa sangat ramah masuk ke dalam jenis frasa adjektiva. Kemudian yang selanjutnya adalah frasa adverbia, frasa yang intinya berupa kata keterangan. Nah, kata keterangan ini tidak semuanya masuk ke dalam, atau tidak semuanya bisa kita tentukan inti dan pewatasnya. Mengapa? Karena ada beberapa keterangan yang masuk ke dalam jenis frasa eksosentris. Kalau yang sekarang kita pelajari ini masuknya ke dalam jenis frasa endosentris ya, frasa endosentris. Kalau yang untuk kata keterangan yang tidak bisa dicari mana inti dan mana pewatasnya, itu masuknya ke frasa eksosentris. Itu nanti kita pelajari di kelas 3 ya. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Kansa pulang kemarin malam. Nah, di sini frasanya adalah kemarin malam. Nah, sebenarnya inti dari kalimat ini adalah Kansa pulang kemarin. Kansa pulang kemarin. Nah, kemarin ini masih bisa dijelaskan kemarin apa? Kemarin pagi, kemarin siang, atau kemarin malam. Nah, makanya di sini kata kemarin itu sebagai intinya. Kata kemarin sebagai intinya, sedangkan kata malam ini sebagai pewatasnya. Karena kata malam ini bisa kita ubah. Kita bisa ganti dengan kata selain malam, yaitu bisa pagi, bisa siang. Nah, karena kata kemarin dan kata malam ini menunjukkan keterangan waktu, sehingga frasa ini masuk ke dalam jenis frasa adverbia, yaitu frasa yang berupa kata keterangan. Paham ya untuk jenis frasa? Dari frasa nomina, kemudian frasa verba, frasa adjektiva, dan frasa adverbia. Jelas ya? Kita lanjutkan ke yang terakhir. Untuk yang kelima atau yang terakhir ada frasa numeralia. Nah, frasa ini adalah frasa yang intinya berupa kata bilangan. Nah, contohnya, ayah minum secangkir kopi. Nah, secangkir kopi ini adalah frasanya. Nah, intinya adalah kata secangkir, kemudian kopinya sebagai pewatasnya. Nah,
kata secangkir ini menunjukkan bilangan atau menunjukkan jumlah. Artinya frasa ini menunjukkan atau berkaitan dengan kata bilangan sehingga masuk ke dalam jenis frasa numeral. Baik, dari 5 jenis frasa yang sudah Ibu sampaikan, paham ya bagaimana kita menganalisis frasa dalam sebuah kalimat, kemudian menentukan mana inti dan pewatasnya, dan juga menentukan jenis frasanya. Untuk lebih jelas lagi, di sini ada contoh kalimat lain yang sudah Ibu sajikan untuk untuk bisa lebih jelas lagi mengenai frasa. Nah, di sini ada contoh kalimat mesin cuci di rumah sudah rusak. Dari kalimat ini nanti kita akan mencoba menentukan frasanya, kemudian menentukan inti dan pewatas dari frasa tersebut, dan juga yang terakhir menentukan jenis frasanya. Kita sekarang yang pertama akan menentukan frasanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menemukan ada 3 frasa. Yang pertama frasa mesin cuci, yang kedua frasa di rumah, dan yang ketiga adalah frasa sudah rusak. Nah, jadi kita menemukan ada 3 frasa. Nah, sebelum kita tentukan inti pewatasnya, Ibu sampaikan kembali bahwa tadi di awal Ibu sudah menjelaskan ada frasa yang tidak bisa ditentukan jenis atau tidak bisa ditentukan inti dan pewatasnya. Nah, contohnya ada dalam kalimat di sini. Nah, kebetulan contohnya itu adalah frasa di rumah. Ini akan Ibu berikan stabilo yang berbeda warnanya. Nah, frasa di rumah ini adalah frasa eksosentris, frasa yang tidak bisa dicari mana inti dan mana pewatasnya. Kita abaikan saja untuk frasa di rumah. Kita lanjut ke 2 frasa ya, mesin cuci dan sudah rusak. Stabilonya Ibu hapus dulu karena akan kita tentukan inti dan pewatasnya. Yang pertama kita akan tentukan frasa mesin cuci. Kita tentukan inti dan pewatas dari frasa ini. Intinya adalah kata mesin. Kemudian pewatasnya adalah kata cuci. Ini adalah pewatasnya. Kemudian frasa yang kedua itu sudah rusak. Intinya adalah kata rusak. Dan sudah sebagai pewatasnya. Ini sebagai pewatasnya. Oke, pewatasnya. Oke. Kita sudah menentukan inti dan pewatas pada frasa yang sudah kita temukan. Yang terakhir, kita akan mencoba menentukan jenis frasanya. Nah, ini frasa yang pertama. Itu adalah frasa mesin cuci. Kita bisa menentukan jenis frasanya melihat dari intinya. Nah, inti dari frasa ini adalah kata mesin. Nah, kata mesin ini masuk ke dalam jenis kata benda, sehingga frasa ini masuk ke dalam frasa nomina, yaitu frasa yang intinya berupa kata benda. Kemudian yang kedua itu adalah frasa sudah rusak. Ini intinya adalah kata rusak. Nah, kata rusak itu masuk ke dalam jenis kata sifat atau adjektif, sehingga jenis frasanya adalah frasa adjektiva, yaitu frasa yang intinya berupa kata sifat. Oke, kita sudah bisa menentukan jenis frasanya, kemudian inti dan pewatasnya, dan yang terakhir jenis frasanya ya. Yang pertama kita menentukan frasanya, kemudian menentukan inti dan pewatasnya, yang terakhir kita menentukan jenis frasanya. Ini contoh yang pertama. Ibu masih ada contoh yang lain.
Oke, ini adalah contoh yang kedua. Di sini ada kalimat Syafa sedang membaca novel. Kita tandai frasa dalam kalimat tersebut. Frasanya adalah sedang membaca. Nah, ternyata kita hanya menemukan satu frasa saja. Kemudian kita akan tentukan inti dan pewatas dari frasa tersebut. Ibu hapus dulu stabilonya, Ibu ganti dengan garis bawah. Oke. Nah, kita tentukan inti dan pewatasnya. Intinya adalah kata membaca. Kemudian pewatasnya adalah kata sedang. Oke, kita sudah menentukan inti dan pewatasnya. Kemudian kita tentukan jenis frasanya. Kita akan tahu dari mana jenis frasanya, dari kata inti dalam frasa sedang membaca. Kata intinya adalah membaca. Nah, membaca ini masuk ke dalam jenis kata kerja, sehingga jenis frasanya adalah frasa verba atau frasa yang intinya berupa kata kerja. Untuk kalimat kedua kita sudah tentukan frasanya, kemudian sudah kita tentukan inti dan pewatasnya, dan yang terakhir kita pun sudah menentukan jenis frasanya. Kemudian contoh yang ketiga, yang terakhir, kita akan coba untuk menentukan frasanya. Kita tandai frasanya. Di sini kita menemukan ada frasa nenek saya, kemudian kemarin sore. Kita temukan dua frasa dalam kalimat yang ketiga. Nah, nanti dari masing-masing frasa ini akan kita tentukan inti dan pewatasnya. Kemudian yang terakhir kita tentukan jenis frasanya. Ibu hapus dulu untuk stabilonya. Sekarang kita tentukan inti dan pewatas untuk frasa nenek saya. Nenek ini menduduki unsur inti. Kemudian saya ini menduduki unsur pewatas. Kemudian frasa yang kedua adalah kemarin sore. Intinya adalah kata kemarin dan pewatasnya adalah kata sore. Ini adalah pewatasnya. Kita sudah selesai menentukan unsurnya, kemudian yang terakhir kita tentukan jenis frasanya. Jenis frasa yang pertama, karena tadi intinya berupa kata nenek, nah kata nenek ini masuk ke dalam jenis kata benda, sehingga jenis frasanya pun frasa benda, yaitu frasa nomina. Frasa yang intinya berupa kata benda. Kemudian yang frasa kedua, intinya tadi adalah kata kemarin. Nah, kata kemarin ini masuk ke dalam jenis frasa keterangan, sehingga frasanya masuk ke dalam jenis frasa adverbia, ya. Adverb. Oke. Adverbia. Adverb. Oke. Frasa yang intinya berupa kata keterangan. Nah, selesai, kita sudah menentukan frasa, kemudian unsur frasanya, dan yang terakhir jenis frasanya. Ibu berharap dari apa yang sudah Ibu sampaikan ini kalian bisa memahami materi frasa, sehingga nanti bisa mengikuti latihan atau ujian di pertemuan selanjutnya. Untuk materi frasa Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Kita akan bertemu di Meet selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.